Iya kan. Baik, saya masuk ke materi struktur ya. Di pointer yang 2 itu saya lewati dulu karena struktur ini lebih penting daripada pointer yang kedua. Oke, jadi kemarin kita sudah belajar tentang tipe data tunggal, kemudian kondisional, kemudian looping, kemudian fungsi, terus array, kemudian pointer ya. Nah, yang di akhir ini kita belajar tentang struktur. Jadi kalau kemarin kita belajar array itu, maka array itu adalah tipe data untuk data yang lebih dari satu. Tapi tipe datanya sama gitu ya. Nah, kemudian kalau pointer itu adalah tipe data yang dia itu menunjuk ke alamat dari variabel lain gitu ya. Nah, apa itu struktur? Itu nanti kita akan bahas di sini. Definisi dari struktur, bagaimana cara mendeklarasikan struktur seperti biasa ya kemarin. Bagaimana mengakses elemen-elemen dalam struktur dan kemudian menginisialisasi struktur. Kemudian array of struct. Array dari struktur itu bagaimana gitu ya. Jadi kalau kemarin tipe data itu dibagi menjadi 2 golongan ya, bukan kemarin. Kita belajarnya yang kemarin itu adalah tipe data standar. Yang golongan pertama itu adalah tipe data standar, yaitu tipe data yang dia didefinisikan oleh compiler yang bisa langsung kita deklarasikan. Contohnya kemarin integer, float, karakter, double gitu ya. Kemudian ada tipe data yang didefinisikan oleh user. Nah, tipe data ini kita harus user di sini maksudnya programming ya, programmer. Jadi harus mendefinisikan tipe data ini sesuai dengan kebutuhannya. Nah, sebelum melakukan deklarasi, maka tipe data ini harus didefinisikan terlebih dulu. Contohnya apa? Nanti contohnya adalah struct ini. Nah, struct itu apa sih gitu ya? Struct itu adalah tipe data yang biasanya digunakan untuk mengelompokkan beberapa variabel yang berkaitan menjadi satu kesatuan. Nah, variabel yang membentuk struct itu disebut elemen dari struct atau fieldnya struct ya. Jadi karakteristik tipe data struct itu yang pertama adalah dia terdiri dari sekumpulan variabel penyusun atau field. Kemudian yang kedua, tipe data yang digunakan oleh masing-masing field itu boleh berbeda. Nah, tipe data yang digunakan di dalam field itu bisa tipe data standar seperti integer, karakter, double, float gitu ya. Array juga bisa, pointer juga bisa. Kemudian tipe data yang lain itu adalah field-nya itu juga boleh berisi struct gitu ya. Kemudian yang keempat, itu pengaksesan nilai dari field struct dapat dilakukan dengan menggunakan nama field-nya. Nah, jadi seperti ini. Pendefinisian struct itu adalah dengan menggunakan kata kunci struct. Contohnya adalah struct date gitu ya. Jadi mendefinisikannya adalah pakai kata kunci struct, kemudian nama struct-nya apa? Misalnya di situ adalah untuk tanggal ya.
Untuk tanggal itu kita namakan date. Isinya apa? Dia adalah bulan, tanggal, sama tahun yang tipenya sama-sama. 3 field itu tipenya adalah integer. Jadi sebenarnya boleh kita, kalau tipe datanya sama, boleh langsung pakai koma seperti ini, sama seperti ketika kita mendeklarasikan variabel tunggal kemarin ya, atau boleh juga seperti ini. Masing-masing di depannya ada tipe datanya, integer month, titik koma, integer day, titik koma, integer year, titik koma. Jadi ada struct, kemudian nama dari kata kunci struct ya, kemudian nama tipe struct-nya, kemudian diawali dengan kurung kurawal buka dan diakhiri kurung tutup. Di dalamnya itu ada field-nya. Itu. Sampai di sini? Ada yang ditanyakan? Halo? Ada yang ditanyakan? Halo? Permisi Bu, izin bertanya. Iya. Untuk membuat integer mon itu bisa langsung dikasih nilai ya Bu? Kalau pakai titik koma gitu? Nggak bisa. Ini masih definisi dari struct. Oh gitu. Baik Bu, terima Jadi kasih. nanti lewat ketika deklarasi baru bisa dikasih nilai. Jadi ini masih definisi, karena struct ini itu ya jenisnya yang kedua tadi ya. Jadi tipe data yang didefinisikan dulu. Setelah definisi nanti baru bisa dideklarasikan sebuah variabel yang tipenya adalah ini gitu ya. Ini adalah date ini. Jadi itu masih definisi tipe datanya. Nah, nanti kita bisa memberikan nilai setelah kita mendeklarasikan sebuah variabel. Jadi to-D ini itu dia tipenya adalah struct-date. Jadi struct-date ini adalah satu kesatuan, satu tipe data. Nah, ini nanti baru di belakang to-D itu bisa kita inisialisasi sama dengan bulannya apa, harinya apa, tahunnya berapa gitu ya. Gitu ya. Tadi siapa yang tanya? Saya Bu. Iya. Gitu ya. Jadi pada saat di sininya masih belum bisa. Ini karena dia mendefinisikan tipe datanya. Nah, kemudian yang berikutnya adalah bahwa sebuah struct, setelah kita punya struct date, gitu ya, sebuah struct yang lain, struct student misalnya, maka dia bisa punya field berupa struct date, gitu ya. Jadi student itu misalnya dia punya name, nama yang dia adalah string, kemudian dia juga punya field birthday yang tipenya adalah struct date. Kemudian berikutnya adalah kita bisa deklarasikan sebuah variabel MHS mahasiswa gitu ya, yang tipenya adalah struct student. Gitu. Nah, jadi ketika di atas ini kita masih mendefinisikan
tipe datanya. Ketika di bawah struct student MHS, maka ini namanya deklarasi. Berarti MHS itu adalah sebuah struct yang dia punya field name sama field birthday gitu ya. Kemudian birthday-nya, karena dia tipenya adalah struct juga, maka dia punya field month, day, sama year. Nah, bagaimana kita bisa mengakses elemen atau field dari struct? Ketika kita mengisikan nilainya, maka kita bisa mengisinya dengan memanggil nama variabelnya, kemudian diikuti dengan titik untuk masing-masing field-nya. Gitu ya. Jadi kalau kita punya struct date, di dalamnya ada month, day, sama year, kemudian kita deklarasikan today yang tipenya struct date, maka kita bisa mengisikan masing-masing field-nya itu dengan batasi pakai titik. Today titik D sama dengan 12, today titik month sama dengan 10 gitu ya. Today titik year sama dengan 2020. Sampai di sini ada yang ditanyakan? Halo? 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 Mengikuti? Ada yang mengikuti? Ada, Bu. Halo, Bu. Belum ada, Bu. Bisa dipahami? Belum ada. Bisa dipahami? Coba bisa. Bisa, Bu. Oke, yang berikutnya itu adalah kalau kita definisikan sebuah variabel tadi ya yang dia itu tipenya adalah struct student, di mana struct student itu ada field-nya yang struct juga, maka kita bisa mengakses birthday ini untuk masing-masing field-nya seperti ini. Karena kan dia adalah field yang ada di mahasiswa, sehingga mahasiswa titik birthday. Nah, dia juga punya field yang lain, birthday itu ya, ada day, month, sama year, sehingga bisa kita tuliskan seperti ini. Gitu. Oke. Nah, kemudian bagaimana kalau kita mengaksesnya, maka kita bisa memasukkan dalam sebuah variabel, misalnya tanggal gitu ya, itu adalah mhs.birthday.d. Kemudian kalau kita mau menulis, bisa seperti ini, mhs.birthday.d, birthday.month, birthday.year gitu ya. Jadi mhs.birthday.year. Nah, ini sama kan sebenarnya kalau tadi kita memberikan nilai seperti ini. Nah, kalau kita mau menginisialisasi pada saat deklarasi, maka kita bisa mendeklarasikan seperti ini atau menginisialisasi seperti ini. Jadi inisialisasi itu bisa juga kita lakukan pada saat deklarasi. Sama seperti menginisialisasi array, maka kalau pakai struct, elemen-elemennya dituliskan dengan dibatasi kurung kurawal buka gitu ya. Dan masing-masing dipisahkan dengan koma. Jadi kalau ada MHS yang tipenya adalah struct student, kita inisialisasi isinya, maka ini Muhammad itu dia masuk nama, name gitu ya. Kemudian koma 2 berarti 2-nya masuk man, 28 maka 28-nya masuk D gitu ya. Kemudian 1970 ini adalah masuk ke
Third year. Oke ya. Nah, kemudian itu kalau satu mahasiswa. Jadi kalau satu mahasiswa bisa seperti ini ya. Nah, kalau mahasiswanya itu satu kelas, bagaimana? Maka kalau satu kelas, kita bisa menggunakan array of struct, gitu ya. Jadi kalau array of struct, maka struct student data MHS berapa jumlahnya? Sama-sama seperti kalau kita deklarasikan array, cuman tipenya di sini adalah struct student. Maka ini adalah array data mahasiswa itu adalah array dari struct student yang jumlah maksimumnya itu adalah 20 data. Kalau satu kelasnya pens ya berarti 30 gitu ya. Sorry. 30 biasanya ya kalau di pens. Makanya kalian kan juga dipisah menjadi A sama B. Gitu. Oke, sama seperti array-array yang lain, maka penempatan di memori itu harus berurutan. Jadi kelemahannya array itu seperti itu ya. Kalau array abstrak berarti nama ini berarti 30 byte. One-nya ini itu integer berarti 4 byte, B-nya 4 byte, year-nya 4 byte gitu ya. Nah, ini untuk indeks ke 0. Untuk indeks ke 1 itu berada di bawahnya atau di atasnya indeks ke 0 ya. Bisa dipahami dari sini? Halo? Bisa, Bu. Bu, ya bisa Bu. Nah, jadi contoh program array abstract itu adalah seperti ini. Ini deklarasinya sama seperti kemarin. Kemudian data MHS dia adalah struct student array ya, yang ukuran datanya maksimumnya itu adalah max. Max-nya itu di sini dia max-nya dia adalah konstanta ya, 20 gitu ya. Kemudian ini pakai dual, I-nya sama dengan 0. Kemudian ada variabel CML ini, kemudian lagi ya. Nah, di sini nama itu diinputkan gets ya, masuk ke gets sehingga dia masuk pada indeks. Kalau I-nya masih 0 berarti ke 0. Terus D juga diinputkan, dia masuk indeks ke 0 gitu ya. Apakah mau lagi, kemudian get-jar, maka kalau laginya itu adalah sama dengan Y atau Y kecil, maka akan diulang gitu ya. Nah, CML itu adalah sama dengan I. Nah, ini adalah CML itu untuk menuliskan ya. Baru gitu ya. Bentar, dulu. Ada.
Ya, saya lanjutkan ya. Jadi untuk CML ini dia adalah untuk menampilkan ya. Jadi menampilkan dari yang sudah diinputkan. Sehingga nanti ketika barisnya itu adalah menampilkan mulai dari 0 sampai kurang dari sama dengan CML ditampilkan indeks ke I itu ya, mulai dari name-nya, BSD month, BSD day, BSD year, di array of struct. Nah, ini kalau diinputkan seperti ini ya. Jadi diinputkan namanya, bulan, tanggal, tahun lahir. Ini sampai jawabannya tidak, maka akan ditampilkan hasil yang sudah diinputkan. Nah, kemudian yang berikutnya itu adalah mendefinisikan sekaligus juga mendeklarasikan itu ada cara lainnya gitu ya. Jadi boleh juga didefinisikan struknya, kemudian langsung dideklarasikan di sini ya. Jadi tidak titik koma, kemudian struct
student, kayak tadi data mahasiswa, Mas. Nggak usah begitu, juga bisa langsung seperti ini. Atau boleh juga kalau structed itu langsung dideklarasikan, kemudian langsung diinisialisasi. Sama kayak array kemarin ya. Jadi boleh deklarasi langsung diinisialisasi. Nah kalau struct ini boleh definisi, deklarasi, sekaligus inisialisasi. Gitu. Oke, sudah, nanti tinggal latihannya ya. Ada yang ditanyakan? Sementara belum, Bu. Besok saya jelaskan untuk praktikumnya ya. Sudah selesai yang kemarin pointer? Belum ya, belum mulai ya? Belum, Bu. Masih belum selesai. Oke. Bu, boleh tanya sebentar, Bu. Ye, silakan. Berarti struct ini untuk fungsinya adalah untuk mengelompokkan variabel ya, Bu ya? Jadi ada data itu yang sifatnya itu dia sebenarnya satu kesatuan, kayak data mahasiswa gitu ya. Jadi bukan mengelompokkan variabel, tapi dia itu sebagai tipe data yang merupakan satu kesatuan. Kayak mahasiswa gitu ya. Mahasiswa itu kan datanya macam-macam, dia punya NRT, dia punya nama, dia punya alamat, gitu ya. Dia ya biasanya itu NRT, nama, alamat, jenis kelamin, misalnya gitu ya. Nah itu kan beberapa data, tapi dia dimiliki oleh satu objek mahasiswa. Nah ini kalau dalam C, maka cocoknya kita lupakan tipe datanya itu adalah struct ini. Gitu. Jadi bukan variabel yang sebenarnya terpisah gitu. Tapi beberapa variabel yang dia itu merupakan satu kesatuan. Nanti kayak dosen juga gitu, dosen itu punya nick, punya nama, punya alamat. Tuh. Terima kasih, Bu. Ada lagi yang ditanyakan? Kayak date tadi ya, date itu kan tanggal, itu kan ada date itu pasti itu ada 3 data itu, tanggal, bulan, tahun. Nggak terpisah gitu ya. Jadi hari itu pasti dilambangkan dengan tanggalnya berapa, gandengannya bulan berapa. Pasti kalau misalnya dikatakan tanggal 6 bulan apa, maka mesti kan gitu. Kalau sudah disampaikan bulannya tahun berapa, gandengan merupakan satu kesatuan ya, gandengan gitu. Kalau mahasiswa itu kalau diketahui NRT-nya nanti ditanyakan namanya siapa, alamatnya mana, itu kalau diketahui NRT-nya nanti harapannya ya pasti diketahui namanya, bisa diketahui namanya, bisa diketahui alamatnya. Tuh. Nanti kalau di Java nanti semester ya kalian belajar Java itu representasi atau tipe datanya pakai kelas. Gitu. Jadi struct itu sebenarnya untuk tipe data yang digunakan untuk objek ya. Jadi mahasiswa itu adalah objek. Perusahaan misalnya.
dia juga merupakan objek. Dia punya nama, punya alamat, bidangnya apa gitu ya, bidang usahanya apa. Gitu ya. Halo? Ya, Bu. Oke. Ada lagi? Nggak apa-apa, tanya. Silakan. Oke, sudah. Nggak ada yang tanya lagi. Oke. Jadi kalau ada yang masih ditanyakan, besok boleh ditanyakan. Sama dilihat videonya juga boleh. Terus kalau nggak ada yang ditanyakan, malam hari ini saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.